Shalom jemaat AFGF Citylink, dan saya mengucapkan Happy New Year buat Anda semua dan juga Pastor Henry bersama dengan tim kepemimpinan di gereja AFGF Citylink, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dan di awal tahun ini, tema kita adalah Alive in Clarity. Satu tahun ini tema kita bicara tentang satu clarity, kejelasan bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Kita harus jelas hidup di atas dasar firman Tuhan. Di tengah-tengah itu semua, kita ada tema bulanan. Dan di bulan Januari, tema ini kita adalah First Thing First, di mana kita harus melihat dan mengutamakan hal yang lebih utama atau hal yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena tanpa sadar kita sebagai orang percaya, kita menjalani hari-hari kita mungkin jalannya, ya kita jalan asal sekedar hidup atau sekedar mengikuti arus yang ada. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita kembali untuk bisa mengerti ada hal yang utama, hal yang terpenting yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang lebih dahulu. Nah, yang pertama adalah tentunya adalah hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Dan yang kedua adalah bicara tentang siapa diri kita, identitas diri kita sebenarnya. Karena seringkali kita nggak mengetahui siapa diri kita, identitas diri kita atau jati diri kita sehingga kita bisa hidup seenaknya atau sembarangan. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau kita menyadari kita punya identitas yang luar biasa. Tuhan angkat kita sebagai anaknya dan Dia sendiri memberikan kita ada 4 identitas yang perlu kita ketahui yang memberikan kita kepastian apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita bisa kerjakan. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Di situ dikatakan, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya yakin bahwa dengan ada identitas ini, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Bukan cuma memberitakan perbuatan yang besar, otomatis untuk memberitakan harus mengalami dulu perbuatan yang besar. Bahkan bukan cuma mengalami, bukan cuma memberitakan, tapi kita juga akan melakukan perbuatan yang besar. Nah, kalau kita menyadari identitas kita dengan benar, maka kita akan bisa mengalami ini. Saya mau kasih tahu, mau berikan contoh bahwa seringkali kita terbalik. Seringkali kita melihat apa yang kita lakukan itu merupakan identitas kita. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sudah memberikan identitas kita sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya adalah seperti ini. Ikan, maka dia bisa berenang. Seekor ikan, maka dia bisa berenang. Sama halnya kalau kita melihat bahwa tidak semua yang bisa berenang adalah ikan. Sekali lagi, kalau dia burung, maka dia bisa terbang. Dan tidak semua yang bisa terbang adalah burung. Hal yang sama dengan pernyataan ini bahwa karena kita anak Allah, karena ini adalah identitas kita, adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, maka kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, itu hal yang kita perlu pegang bersama-sama. Nah, untuk melakukan perbuatan yang besar, maka kita bukan cuma sekedar untuk kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Setelah kita mengetahui identitas kita, maka kita perlu mencari tahu dalam firman Tuhan apa yang kita perlu kita siapkan di tahun ini. Saya tahu bahwa tahun yang kita lalui, tahun lalu maupun tahun yang ini masih dengan tahun yang belum jelas, yang penuh ketidakpastian. Tapi bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Justru kita harus mempersiapkan diri untuk menjalani tahun ini dengan penuh kemenangan. Sekali lagi, karena identitas kita, maka kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Nah, karena itu ada 5D yang hari ini saya bagikan buat Anda semua. Yang pertama adalah dream. D yang pertama adalah dream. D yang pertama adalah dream, yaitu di mana disebutkan dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan seperti ini. Where there is no vision, the people perish. Dikatakan orang yang tidak memiliki visi, orang yang tidak memiliki mimpi, maka dikatakan dia akan binasa. Hidupnya akan berantakan.
Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk punya visi, untuk punya mimpi di dalam Tuhan, untuk punya visi di tahun ini. Karena saya tahu mungkin Anda semua berkata bahwa masih nggak jelas, masih nggak tahu mau ngapain. Tapi yang jelas kita perlu cari visi dari Tuhan. Sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa mengetahui apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak ada visi, maka hidup kita akan berantakan. Dikatakan selanjutnya, but he that keep the law happy is he. Artinya di tengah-tengah dia mengajar visi yang sesuai dengan firman Tuhan, orang tersebut akan berbahagia, orang tersebut akan bersuka cita. Kenapa? Karena apa yang kita bisa lihat ke depan sana, maka kita akan bisa dapatkan. What you can see is what you can get. Apa yang kita bisa lihat di tahun ini, maka kita akan bisa terima. Nah, karena itu saya memberitahukan kepada kita semua, kalau bagi Anda yang masih mencari tahu, masih belum tahu apa yang mau Tuhan kerjakan di tahun ini bagi Anda, mari sama-sama kita baca dalam Yoel 2 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan sendiri katakan bahwa ia mencurahkan rohnya agar kita bisa mendapatkan namanya mimpi dan visi dari Tuhan. Jadi kita tinggal berdoa, tanya, minta mimpi dan visi dari Tuhan. Saya yakin Tuhan mau kasih buat kita semua. Karena Tuhan mau kasih kita pengharapan di tahun ini. Dan saya ingat ada satu orang yang bernama Debasis Rida, dikatakan seperti ini, dia adalah seorang filosofer, penulis buku, dia ngomong seperti ini loh. Hope is like a dream with plan and purpose. Karena pengharapan itu seperti mimpi yang punya perencanaan, mimpi dengan perencanaan juga dengan tujuan. Nah, saya percaya bahwa pengharapan kita di tahun ini itu dimulai dengan kita punya mimpi dari Tuhan. Setelah kita punya mimpi, lalu kita bikin perencanaan. Setelah kita bikin perencanaan, kita tahu bahwa perencanaan kita harus punya goal, harus punya tujuan yang jelas. Nah, mengapa visi ini penting? Mengapa mimpi ini penting buat kita semua? Saya ingat apa yang dikatakan oleh Barbara Sher, seperti ini dikatakan, as soon as you start to pursue a dream, your life wakes up and everything has meaning. Jadi dikatakan secepat itu atau secepat mungkin kita bangun dan mengejar mimpi kita, kita akan memiliki hidup yang penuh arti, dikatakan seperti itu. Jadi saya mengencourage Anda untuk mulai dengan mimpi. Mulai tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Anda. Karena waktu Anda punya mimpi, Anda akan memiliki satu hidup yang berbeda. Anda memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bukan cuma sekedar mimpi, tapi harus Anda mulai belajar declare. Buat statement Anda. Jadi bukan cuma sekedar Anda punya mimpi, tapi Anda mulai tuliskan mimpi Anda. Mulai deklarasikan mimpi Anda. Mulai perkatakan mimpi Anda. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasan. Artinya mulut kita ini punya kuasa. Waktu kita menjaga mulut kita, dikatakan kita memelihara nyawa kita. Waktu kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang suka menggemahkan perkataan, menggemahkan lidahnya, menggemahkan mulutnya, akan memakan buahnya. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita menikmati buah-buah yang positif dari perkataan yang kita keluarkan. Karena itu kita perlu declare. Kenapa? Karena what you say is what you become. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya senang dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan seperti dalam bahasa Inggris. Let no corrupting talk come out of your mouth. Dikatakan jangan sampai ada perkataan korup, perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, atau perkataan yang negatif keluar dari mulutmu. But only such as is good for building up. Tapi adalah kata-kata yang baik, yang keluar, yang membangun, dikatakan. Membangun hidup, membangun orang lain, atau membangun diri kita sendiri.
as fit the occasions, that He may give grace to those who hear, dikatakan. Dan itu akan memberikan anugerah, memberikan kasih karunia buat orang yang mendengarkan. Saya percaya deklarasi kita, perkataan kita punya mimpi, kemudian kita tahu, kemudian kita tuliskan, dan kita mulai declare mimpi itu, apa yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan siapkan kita di tahun ini. Dan waktu kita declare dengan penuh iman, kita dengar dari telinga kita sendiri, bahkan itu memberikan kita anugerah, atau orang lain, keluarga kita yang mendengar, maka itu memberkati dan memberikan anugerah buat orang lain yang mendengarkan. Sehingga kita bisa lihat ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, sebelum sampai di akhir tahun ini, Anda sudah menerima apa yang Anda deklarasikan. Saya menerima begitu banyak testimoni jemaat yang melakukan deklarasi di awal tahun lalu. Dan sebelum sampai akhir tahun, banyak yang sudah memberikan kesaksian bagaimana deklarasi mereka. Mereka nggak berpikir punya rumah. Mereka sama sekali cuma declare mereka pengen punya rumah di tahun lalu. Dan tiba-tiba kita dapat kabar dan mereka menulis mereka sudah menerima jawaban doa. Ada juga yang deklarasikan bahwa mereka pengen punya kendaraan. Mereka rindu tempat rumah mereka bisa disewakan dan sebagainya. Tuhan lakukan dengan cara yang ajaib. Dan itu terjadi karena apa? Karena deklarasi mereka. Karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka declare di hadapan Tuhan. Kerinduan mereka, itu terjadi. Jadi bukan cuma sekedar mimpi, kita harus belajar mendeklarasikan mimpi atau visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah, bukan cuma sekedar kita declare, tapi kita belajar develop, artinya kita belajar untuk training dan equip diri kita sendiri. Banyak orang punya mimpi yang luar biasa, punya visi yang luar biasa, tapi di tengah-tengah itu, kita nggak equip diri kita. Kita nggak train diri kita dengan baik sehingga kita nggak bisa sampai ke sana. Saya mengajak Anda semua untuk membangun, untuk train, untuk equip diri Anda semua. Sehingga waktu Anda mempersiapkan untuk mempersiapkan tahun yang baru, mempersiapkan visi, misi, bahkan juga mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda perlu mempersiapkan diri supaya Anda bisa menggapai mimpi tersebut. Contohnya misalnya Anda kepengen jadi web designer, Anda pengen buat aplikasi misalnya. Tentu Anda perlu training, Anda perlu belajar bagaimana dari basic program-program atau hal-hal yang perlu Anda pelajari. Anda perlu ngerti dulu soal website, Anda perlu ngerti dulu soal aplikasi, Anda perlu ngerti dulu bahasanya mereka, bahasa aplikasi, bahasa website, dan sebagainya. Sehingga waktu Anda training diri Anda, equip diri Anda dengan baik, dan saya yakin mungkin dalam waktu 3-4 bulan Anda sudah mulai bisa bikin website, atau mungkin sudah mulai bisa bikin aplikasi. Tapi kalau Anda nggak pernah training diri Anda sendiri, Anda nggak pernah equip diri Anda sendiri, saya yakin Anda nggak akan pernah bisa jadi web designer sampai akhir tahun. Karena itu penting juga, bukan cuma sekedar mimpi, tapi kita perlu declare, di tengah-tengah kita perlu declare, kita juga perlu develop diri kita, perlu mengembangkan diri kita, perlu upgrade diri kita, sehingga kita bisa mencapai titik itu. Tapi di tengah-tengah itu semua, saya mengingatkan Anda semua bahwa latihan apapun yang kita lakukan secara fisik itu terbatas. Yang paling penting adalah iman kita yang perlu dikembangkan, iman kita yang perlu dilatih. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kita perlu tahu di tengah-tengah kita membangun yang namanya segala macam hal-hal yang kita perlu equip dan kita perlu train dalam kehidupan kita nggak boleh lupa hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda ngerti petinju yang terkenal di Filipina yang namanya Manny Pacquiao, dia adalah seorang petinju yang bertinju dari tahun 1995 sampai dengan 2021 waktu lalu dia masih bertinju tahun lalu. Dan dia ini adalah seorang petinju yang luar biasa. Dia bertanding 72 kali. Anda tahu dia menang 62 kali. Dari pertandingan 72 dia bisa menang 62. Dan dia menang dengan KO 39 kali. Dia kalah 8 kali dan draw 2 kali.
Anda bisa tahu bahwa dia adalah seorang petinju yang luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, dia adalah menjadi senator di Filipina, dan sekarang ini dia mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri jadi presiden di sana. Nah, kalau kita lihat ada satu statement, ada quote yang menurut saya tuh luar biasa yang Manny berikan buat kita semua. Dikatakan seperti ini, "The most important thing as a leader is your relationship with God." Wow. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa. Dikatakan orang ini adalah orang yang senang berlatih. Orang ini senang bertinju. Dan dia nggak pernah berhenti berlatih sehingga badannya tetap fit. Bahkan di usianya yang mencapai 40 aja tahun lalu masih sempat bertinju walaupun dia nggak menang. Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang ini tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah keadaannya dia terus berlatih. Tapi di tengah-tengah itu dia bisa ngomong satu hal yang membuat saya amazed, dikatakan. Yang paling penting dari semua itu adalah hubungan dengan Kristus. Nah, saya rasa bahwa kita perlu equip diri kita untuk hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk mencapai mimpi kita. Tapi yang perlu kita equip juga yang paling penting adalah iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita semakin equip diri kita dengan baik, maka kita akan semakin bertumbuh. Kalau kita semakin banyak belajar, maka kita akan semakin bertumbuh. Dan ketika kita semakin bertumbuh, kita akan benar-benar bisa mengalami hidup yang Tuhan sediakan buat kita. Yang keempat yang saya mau bagikan adalah determinations. Mungkin ketika Anda menghadapi, mungkin di awal tahun Anda semangat bikin resolusi Anda tulis semua deklarasi Anda tulis semua mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Anda mulai planning untuk bagaimana apa yang Anda harus lakukan untuk mengembangkan diri Anda sehingga bisa mencapai di situ. Tapi ketika Anda menjalankannya itu semua, dan waktu Anda sampai di tengah jalan, sampai di pertengahan tahun mungkin, Anda mulai kendor, mulai merasa bahwa sepertinya mau give up. Saya mau kasih tahu bahwa Anda tahu bahwa setiap problem, tantangan yang ada itu sebenarnya sedang membentuk kehidupan kita. Saya mau bacakan 2 Korintus 4 ayat 8 apa yang disampaikan oleh Paulus kepada kita semua. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Dikatakan dia dengan jelas di situ bahwa Paulus dalam segala hal dia mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Dia ditindas, disiksa, dicambuki, dipenjara. Tapi dikatakan dia tidak menyerah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu ya. Dia never give up di situ. Kenapa? Dia punya satu determinasi yang luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Saya yakin waktu di tengah-tengah Anda menghadapi segala situasi Anda, saya mau ingatkan Anda untuk tidak menyerah. Punya determinasi yang kuat, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Saya mau kasih tahu bahwa if God bring you to it, He will bring you through it. Kalau Tuhan yang membawa Anda sampai ke situ, Dia pasti akan menolong Anda untuk melewati itu dengan baik. Kalau Anda ingat cerita Abraham Lincoln, dia adalah seorang yang gagal berkali-kali dalam kehidupannya. Gagal di bisnis, gagal di parlemen, nggak dipilih sama sekali. Bukan cuma sekali, 2 kali. Kalau Anda menghitung kegagalannya, dia adalah orang yang banyak gagal daripada menangnya. Tapi dia nggak menyerah. Selama hidupnya, dia terus berusaha, dia terus mengejar, dia terus melakukan. Dia punya determinasi yang luar biasa sehingga dia akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika yang memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh Amerika. Karena itu punya determinasi, jangan menyerah apapun situasi kondisi Anda, tetap Anda terus usahakan, tetap Anda maju, Anda memperjuangkan. Yang terakhir adalah deploy. Deploy artinya Anda semua harus bisa mengetahui apakah di manakah Anda saat ini berada. Atau mungkin langkah pertama apa yang harus saya lakukan untuk bisa melakukan, untuk mengejar mimpi dan visi itu. Saya ingat apa yang Winston Churchill dikatakan seperti ini dia. It is not enough that we do our best. Sometimes we have to do what is required. Kadang-kadang nggak cukup untuk kita melakukan terbaik. Kadang-kadang kita harus melakukan apa
yang harus dilakukan, apa yang penting, apa yang utama. Saya ingat di 1 Samuel 14 cerita tentang Yonatan dengan bujangnya. Kalau Anda pernah baca cerita itu, di situ dikatakan bahwa Yonatan mengajak bujangnya yang pembawa senjata untuk pergi memperlihatkan diri kepada orang Filistin. Dengan sangat berani dia pergi memperlihatkan diri dengan tujuan bahwa mungkin mereka bisa dapat pertolongan Tuhan di situ. Mungkin mereka bisa dapat kemenangan di situ. Kalau kita baca sama-sama 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 sampai dengan 10, saya bacakan di situ. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan orang banyak, baik dengan banyak orang ataupun dengan sedikit orang. Di situ dikatakan, mari kita menyeberang. Yang pertama, dia bukan cuma sekedar berada di satu tempat, bukan cuma ngomong di situ, tapi dia mengajak bujangnya menyeberang. Lalu mereka pergi menyeberang. Ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niatmu, sungguh aku sepakat. Kemudian yang ke-8 dikatakan, lalu kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Di situ bukan cuma menyeberang, tapi menyeberang ke dekat orang-orang tersebut dan memperlihatkan diri. Wow, bagi saya bukan cuma sekedar menyeberang dia. Menyeberang, mendekati, lalu memperlihatkan diri mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kami akan tinggal di sini. Maka kita akan tinggal di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Bagi saya, ada sesuatu yang gak make sense. Karena waktu Yonatan dengan bujangnya pergi menyeberang, bukan cuma sekedar menyeberang, tapi menyeberang dan memperlihatkan diri kepada musuhnya, kepada orang Filistin. Dan sebelum mereka memperlihatkan diri, Yonatan bilang, kalau mereka menyuruh kita untuk tinggal diam di situ, maka orang Filistin turun mendapatkan mereka. Kemudian kalau mereka minta Yonatan dengan bujangnya naik ke atas, maka itu tanda bahwa Tuhan menyerahkan, telah memberikan kemenangan buat Yonatan dan bujangnya. Ini satu hal yang menurut saya nggak masuk akal. Karena posisi, kalau kita dalam posisi perang, orang yang naik ke atas akan lebih mudah dibunuh daripada orang yang menunggu di bawah, yang musuhnya turun ke bawah. Dan saya rasa adalah paling mudah untuk Yonatan dengan bujangnya diam di situ, menunggu musuhnya turun dan kemudian dia membunuh satu demi satu. Tapi Yonatan justru berkata sebaliknya, bahwa kalau mereka menyuruh kita naik, maka itu tandanya Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Nah, memang benar, waktu mereka naik ke sana, waktu orang Filistin melihat mereka dan menyuruh mereka naik, pas mereka naik, mereka menghabisi, ada 20 orang Filistin di sana, dan itu membawa kegentaran yang luar biasa untuk seluruh pasukan Filistin. Nah, saya rasa hal yang sama kita perlu belajari, bahwa kita mulai berpikir, apa langkah yang harus kita lakukan? Apa langkah iman yang harus kita lakukan pertama kali? Apa langkah iman yang harus kita kerjakan pertama kali? Bukan cuma sekedar mimpi, bukan cuma sekedar visi, tapi Anda harus berdoa. Apa yang Anda harus lakukan pertama kali? Karena itu saya mengajak Anda semua untuk berdoa, tanya sama Tuhan untuk melangkah di tahun ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun Anda, memberikan Anda kemenangan demi kemenangan Anda. Jadi yang kelima ini bukan cuma sekedar kita tahu di mana kita berada dari visi kita, tapi benar-benar kita mulai melangkah satu demi satu. Kita bergerak satu demi satu sampai kita mendekati, mencapai visi atau mimpi yang Tuhan berikan buat kita di tahun ini. Mari saya mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu untuk punya mimpi dan visi yang dari Tuhan. Dan bukan cuma punya mimpi dan visi, tapi mereka mau mendeklarasikan
visi dan mimpi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Bukan cuma sekedar berdeklarasi, tapi mereka belajar untuk memperlengkapi dan melatih diri mereka supaya mereka bisa mampu menerima berkat Tuhan, bisa mampu untuk mengejar mimpi dan visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tapi bukan cuma sekedar mereka memperlengkapi diri mereka secara fisik, secara ilmu, pengetahuan, tapi mereka juga memperlengkapi diri mereka secara iman, pertumbuhan mereka, pengenalan mereka kepada Engkau Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, tapi ketika mereka menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan mereka, bahkan di tahun ini, mereka diberikan determinasi, satu kemampuan untuk bisa punya mental yang kuat untuk tidak menyerah menghadapi apapun juga. Tapi mereka justru belajar untuk berharap dan mengandalkan Engkau. Dan ajari mereka juga untuk melangkah, bukan cuma sekedar mereka melakukan yang terbaik, tapi untuk kadang-kadang melangkah dengan penuh iman, penuh percaya, untuk belajar melihat apa yang harus mereka lakukan lebih dahulu di tahun ini. Kalau ada langkah iman yang mereka harus lakukan, kayak berdoa biar mereka Tuhan berikan keberanian untuk mulai melangkah. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Bahkan tahun ini menjadi tahun yang penuh kemenangan buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.